Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neni Solihah Huragil, CGP Angkatan 4 Kabupaten Kediri akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya dengan bimbingan dari fasilitator Bapak Arwin Jaini MPD dan pengajar praktik Ibu Rifka Nilamsari SPD. Sekolah sebagai ekosistem adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lain sehingga menciptakan hubungan yang selaras, seimbang, dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lain. Jadi, kedua unsur ini tidak dapat dipisahkan dan harus saling mendukung. Faktor biotik pada ekosistem sekolah antara lain 1. Kepala sekolah, 2. Guru, 3. Murid, 4. Pengawas sekolah, 5. Orang tua murid, 6. Komite sekolah, dan 7. Masyarakat sekitar. Faktor abiotik pada ekosistem sekolah yaitu finansial atau keuangan yang bersumber dari dana BOS dan bisa juga dari paguyuban dana kas dari setiap kelas. Yang kedua, sarana dan prasarana sekolah yang memadai. Hal tersebut dapat menunjang pembelajaran secara umum. Apa yang harus kita lakukan dengan aset yang kita miliki? Dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, sekolah akan berkembang dan maju jika memandang segala aset adalah sebuah kekuatan, bukan sebaliknya sebagai sebuah kekurangan. Sekolah akan berfokus pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya tanpa memikirkan masalah yang ada. Dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sekolah, ada dua pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu kekurangan atau masalah, atau bisa disebut dengan deficit based thinking. Pendekatan ini akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja secara maksimal. Sedangkan pendekatan berbasis aset atau asset based thinking, pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan, sehingga tujuan berpikir kita adalah pikiran yang positif. Selanjutnya, dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya, sebaiknya sekolah lebih menekankan pendekatan berbasis aset. Selanjutnya, pendekatan ini lebih dikenal dengan pendekatan komunitas berbasis aset. Pendekatan komunitas berbasis aset merupakan pendekatan yang menekankan dan mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimiliki serta dapat membangun keterkaitan aset menjadi lebih berdaya guna. PKBA menekankan kemandirian dari suatu komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan dengan bermodal potensi yang ada pada diri mereka sendiri. Green dan Heinz pada tahun 2002 dalam bukunya yang berjudul Asset Building and Community Development ada 7 aset utama yang disebut sebagai modal utama, yaitu 1. Modal manusia, 2. Modal sosial, 3. Modal fisik, 4. Modal lingkungan atau alam, 5. Modal finansial, 6. Modal politik, dan 7. Modal agama dan budaya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemimpin dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang harus memiliki kompetensi dalam mengelola dan memanfaatkan berbagai aset yang dimiliki oleh sekolah dalam rangka mewujudkan tercapainya visi misi sekolah demi meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Kaitan dengan modul refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah suatu proses menuntun
terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seorang pemimpin harus dapat mengelola salah satu aset, yaitu modal manusia, terutama guru dan murid. Pemimpin harus dapat memastikan bahwa para guru melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid dapat berkembang sesuai kodratnya sebagai bekal mereka dalam menjalani kehidupan nantinya. Pemimpin harus dapat memberikan teladan yang baik dengan cara menerapkan nilai-nilai guru penggerak dalam kesehariannya, seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Dengan diterapkannya nilai-nilai guru penggerak, diharapkan mampu mewujudkan murid yang berprofil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Kaitan dengan modul visi guru penggerak, materi pada modul pemimpin dalam pengelolaan sumber daya juga berkaitan dengan materi visi guru penggerak. Seorang pemimpin harus mampu dan cakap dalam menyusun visi misi yang jelas dengan mempertimbangkan segala sumber daya yang dimiliki. Tentunya visi yang disusun harus jelas dan berpihak pada sumber daya yang dimiliki sekolah, utamanya guru dan murid. Melalui penerapan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja, seorang pemimpin akan dapat melakukan perubahan sekolah berbasis sumber daya yang akan menggerakkan warga sekolah untuk melakukan perubahan positif. Perubahan positif yang dilakukan secara konsisten akan melahirkan budaya positif. Kaitan dengan modul pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan coaching. Dalam melaksanakan pembelajaran, seorang pemimpin harus mampu melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan minat, bakat, dan profil belajar murid yang dikenal dengan istilah pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang pemimpin harus dapat memetakan aset manusia, yaitu berupa murid. Dengan dipetakannya sumber daya tersebut, maka pembelajaran akan lebih bermakna dan berdampak. Potensi yang dimiliki murid dapat dikembangkan lebih luas lagi dengan memperhatikan sisi sosial emosional murid. Apabila ada murid memiliki masalah, maka kita sebagai guru harus dapat memberikan layanan berupa coaching. Coaching tersebut bertujuan untuk menggali atau menemukan potensi yang ada di diri murid, sehingga murid nantinya akan lebih berkembang. Kaitan dengan modul pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pada modul ini, seorang pemimpin sudah mengetahui bagaimana cara membuat keputusan yang bisa sebuah keputusan. Dalam mengelola sumber daya yang ada di sekolah, dibutuhkan seorang pemimpin yang visioner dan bijaksana, terutama pada saat mengambil keputusan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sumber daya. Dengan demikian, keputusan yang diambil harus berdaya guna dan berdampak bagi kemajuan pendidikan di sekolah. Sekian pemaparan koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Saya Neni Solihahuragil mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju.